Dalam seminggu terakhir, beberapa daerah di Indonesia, khususnya Sumatera, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan, menunjukkan peningkatan signifikan terhadap kejadian hujan. Peningkatan ini dipicu oleh interaksi berbagai faktor cuaca global dan regional, yaitu bibit siklon tropis 98W dan aktivitas gelombang Kelvin serta Rossby ekuatorial. Selain itu, anomali suhu permukaan laut yang hangat di beberapa perairan di Indonesia juga berkontribusi pada tambahan uap air yang meningkatkan kemungkinan terbentuknya awan hujan terutama di kawasan pesisir. Saat ini juga terpantau adanya peningkatan bibit siklon tropis 98W menjadi siklon tropis Soulik di perairan Vietnam yang menyebabkan pola konfluensi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau yang dapat menyebabkan peningkatan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut. Di sisi lain, wilayah Indonesia bagian selatan, mulai dari Banten hingga Jawa Timur, mengalami kondisi kering dengan rendahnya pembentukan awan hujan, dan hal ini disebabkan oleh dorongan intrusi udara kering atau dry intrusion dari belahan bumi selatan yang melintasi wilayah Jawa hingga Lampung, sehingga terjadinya penurunan uap air yang menghambat pertumbuhan awan di wilayah-wilayah tersebut. Sedangkan untuk siklon tropis Soulik secara tidak langsung juga berkontribusi menggeser massa udara lembab dari belahan bumi selatan ke wilayah perairan utara Indonesia yang menyebabkan kekeringan dan potensi peningkatan karhutla di wilayah selatan Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas kondisi hujan dan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di berbagai wilayah Indonesia, serta bagaimana perakiraan cuaca dalam seminggu ke depan bersama saya Eriska. Mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, analisis dan pantauan BMKG bahwa dalam sepekan terakhir, curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia bagian utara masih cukup tinggi pada sepekan terakhir. Tercatat hujan dengan intensitas lebat lebih dari 50 mm per hari terjadi pada tanggal 15 September 2024 di Stasiun Meteorologi Tanah Merah, Papua Selatan dengan intensitas hujan 95 mm per hari. Kemudian Stasiun Meteorologi Ferdinand Lumban Tobing, Sumatera Utara dengan intensitas hujan 84 mm per hari dan Stasiun Meteorologi Minangkabau, Sumatera Barat dengan intensitas hujan 81,5 mm per hari. Kemudian pada tanggal 16 September 2024 di Stasiun Meteorologi Tanah Merah, Papua Selatan dengan intensitas hujan 95 mm per hari dan di Stasiun Meteorologi Minangkabau, Sumatera Barat dengan intensitas hujan 81,5 mm per hari. Kemudian tanggal 17 September 2024 di Stasiun Meteorologi Ferdinand Lumban Tobing, Sumatera Utara dengan intensitas hujan 60 mm per hari. Kemudian pada tanggal 18 September 2024 di Stasiun Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh dengan intensitas hujan sekitar 69 mm per hari. Kemudian Stasiun Meteorologi El Tari, Nusa Tenggara Timur dengan intensitas hujan 63 mm per hari. Dan di Stasiun Meteorologi David Konstanten Sudel, Nusa Tenggara Timur dengan intensitas hujan 60 mm per hari. Sobat BMKG, kondisi dinamika atmosfer terkini pada periode 20 hingga 26 September 2024 pada skala global diprediksi MJO aktif di wilayah Western Pacific fase 6 atau di luar wilayah Indonesia. Kemudian dari analisis OLR dan aktivitas gelombang ekuator Rossby terprediksi aktif hingga sepekan ke depan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kalimantan Utara. Selain itu, untuk gelombang atmosfer Kelvin diprediksi aktif di wilayah Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Selatan pada tanggal 20 hingga 23 September 2024. Pada skala regional, siklon tropis Soulik berada di Vietnam yang membentuk daerah konvergensi di Laut Cina Selatan serta menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot atau low level jet memanjang dari Pulau Sumatera bagian utara hingga Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang konvergensi tersebut.
Peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih dari 25 knot terpantau di Laut Andaman, perairan utara Aceh, Semenanjung Thailand, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Laut Maluku, Laut Filipina, Laut Arafura, dan Laut Karang, yang mampu meningkatkan tinggi gelombang di wilayah sekitar perairan tersebut. Secara umum, kombinasi fenomena-fenomena cuaca tersebut diperkirakan menimbulkan potensi cuaca signifikan dalam periode 20 hingga 26 September 2024 berupa potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang di seluruh wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, serta potensi angin kencang di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Gorontalo, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Selatan. Untuk sepekan ke depan, terdapat potensi kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah pada kategori sangat mudah terbakar, terutama di sebagian wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, sebagian kecil Sulawesi, Maluku, dan sebagian Papua. Untuk itu, kami menghimbau agar tidak membakar lahan secara liar dan berhati-hati saat membakar sampah dan membuang puntung rokok untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Sobat BMKG, bagi sobat yang berada di wilayah yang berpotensi terjadi hujan, pastikan sobat selalu memantau informasi perakiraan cuaca di wilayah sobat masing-masing yang diperbaharui setiap 3 jam sekali di aplikasi Info BMKG yang dapat sobat unduh melalui App Store maupun Play Store, atau melalui kanal resmi sosial media Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian. Salam sehat dan sampai jumpa.